Membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Ku harap dia merasanya. Aku rasa aku wanita yang sedang jatuh cinta. Ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Ku harap dia merasanya. Aku rasa. Selamat datang di rumahku. Terima kasih. Hai cantik. Hai Ari. Silakan boleh duduk. Aku sengaja duduk di bangku penonton untuk melihat penampilan Dea Ananda dan juga lenggak-lenggoknya dari Endit. Kabarnya baik, Bu? Alhamdulillah. Jadi buat pemirsa, kalau tadi kan sebelum basa-basi kita udah nonton curhatan hati perempuan. Mungkin di situ ada derai air mata. Nah, sekarang kita akan melihat apakah di curhatan hati wanita yang notabene adalah istri anak band ada derai air mata juga atau tidak. Sekarang aku mau langsung straight to the point ya. Ya. Ini kan ini Serem nih kalau yang nanya. serem sih. Straight to the point. Karena jujur aja ya. Mau disidang. Aku punya pengalaman buruk sama anak band. Kamu curhat. Kamu cerita dulu. Enggak, ini cuma sedikit bridging aja. Kalau gue tuh memang punya pengalaman buruk sama anak band. Sampai akhirnya gue setuju. Trauma, Bu. Makanya akhirnya kemudian saya lebih menikahi seorang tongkok pedagang DVD daripada anak band. Tapi akhirnya gue setuju dengan stigma masyarakat bahwa menikahi anak band itu adalah sebuah tantangan, terutama di kesetiaan. Lu setuju gak sih dengan statement itu? Lu udah nikah berapa tahun? 6 tahun. Endit? 3 tahun. Nah, kita tanya yang 6 tahun. 3 tahun dulu deh, yang 3 tahun. 3 tahun dulu. Kenapa? Setuju nggak dengan kalau menikah sama anak band itu memang tantangannya adalah di kesetiaan? Setuju sih, cuman mungkin dari pas awal pacaran dia udah lulus casting. Oh, udah di casting. Apa drama-dramanya udah ada pas pacaran? Udah ada pas pacaran. Jadinya apa kayak metodenya dia gini, jadi udah lebih kenal gitu. Baru udah nikah. Nanti kita akan korek-korek bagian situ. Kalau kamu 6 tahun apakah setuju? Iya, yang namanya pernikahan ujiannya emang udah pasti kesetiaannya apapun itu profesi suami kita gitu. Oh, tapi bukankah kalau anak band itu kan fans-fans dan grupisnya banyak, terutama perempuan-perempuan yang adore mereka banget? Iya, kalau menurut aku tanpa fans juga saya nggak bisa belanja-belanja. Oh, oke. Fans yang bisa membuat kamu belanja itu adalah sebuah pandangan yang luar biasa. Tapi gini, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Kita akan korek mereka untuk menjawab sejujurnya. Tapi sekarang kita lihat dulu profil kedua bintang tamu saya. Nadia Budi Ananda, demikian nama lengkap mantan penyanyi cilik yang lebih terkenal dengan nama Dea Ananda. Namanya melejit sejak bergabung bersama Avandi dan Leoni dalam grup anak trio Kwek Kwek. Tanpa banyak pemberitaan, di tahun 2009 Dea melepas masa lajangnya, menikah dengan kekasihnya Ariel, gitaris band Niji. Walaupun telah lama menikah, Dea Ananda tetap terlihat mesra dengan sang suami loh. Ternyata rahasia istri Ariel Niji ini sering bercanda dengan suami agar terasa lebih harmonis. Endita, istri dari Onci Ungu ini lebih dikenal sebagai model catwalk. Tak hanya di dunia model, Endita juga merambah seni peran baik di layar kaca maupun layar lebar. Setelah menikah dengan personil grup band Ungu Onci di tahun 2009, akhirnya Endita melahirkan putri pertamanya Kaines Andriana Karya di tahun 2012. Dea dan Endita sudah merasakan suka duka menjadi istri seorang anak band. Bagaimana curhatannya? Saksikan hanya di Basa Basi. Mudah-mudahan nih suaminya giring lagi, giring Niji, kok giring ya? Apa ya nama suami aku? Nama suami kamu kan Ariel Noah kan? Ariel bukan Oh, Noah. Ariel bukan Noah. Ariel Niji. Niji lagi tur nggak? Lagi di mana sekarang? Lagi di Bengkulu. Oh, lagi di Bengkulu. Oh, tumben dia tahu. Iya. Soalnya kadang gini ya Ibu ya, gara-gara Niji jadwalnya padat banget. Kadang-kadang kalau ditanya, Niji di mana? Di mana ya Niji ya?
Aku nggak tahu deh. Iya suka gitu, suka Itu skip memang aja karena gitu. suami tidak menginfokan jadwalnya atau memang kamu cuek? Aku agak cuek sih kayaknya. Oh, kamu agak cuek ya? Tapi dia juga nggak menginfokan juga gitu. Biasanya sih dulu emailnya dia masuk ke aku kan. Oh, emailnya masuk karena buat tahu Biasanya jadwalnya dulu. Tapi sekarang enggak gitu. Aku belum iniin lagi, belum ngatur lagi. Jadi aku suka nggak. Tapi buat nggak- kamu itu bukan masalah. Jadi it's aku not a sering nanya aja langsung tiap hari, kamu kemana, kamu kemana. Tapi suka lupa juga gitu. Oke, apakah mungkin buat kamu juga itu bukan masalah yang besar? Ya udahlah toh intinya juga kerja-kerja aja gitu. Iya, bukan masalah yang besar. Yang buat aku ya itu kan profesi ya, ditinggal namanya kayak keluar kota kemana itu udah satu paket yang harus kita terima kalau merit sama anak band ya, maksudnya musisi seperti itu. Oke, ditinggal-tinggal sering keluar kota. Jadi buat kamu kayak spesifik harus laporan. Pokoknya aku harus tahu suamiku dari kota mana, nginep di hotel mana. Enggak, nggak perlu. bahkan nggak sampai sedetail itu. Oke, kalau kamu juga kayak gitu nggak? Atau kamu tetap harus tahu, oke suami gue nginepnya di hotel mana nih, di kota mana nih, hotelnya kayak apa nih? Lebih nggak gitu sih. Kalau hotel ya udahlah ya. Iya, kalau hotel kayak ya udah sih gitu. Cuman kalau misalnya destination, kalau tempat tujuan, ya aku juga perlu tahu, kasihan dia juga dong. Kalau ada perjalanan daratnya nggak 4 jam atau 5 jam, terpindah lagi naik pesawat kecil, perlu tahu mekanismenya berangkatnya tuh gimana. Ibu detail. Oh, nah, bisa jadi ibu detail karena memang sudah sejak punya anak atau memang kamu tipenya detail seperti itu? Karena aku juga suka traveling sih. Jadi ke situ tuh naik Oke, itu. jadi buat info juga ya. Iya. Oke, tapi sebenarnya mereka tuh suami kayak apa sih? Aku pengen tahu yang Onci dulu deh. Suami kayak apa ya? Romantis kah? Cuek kah? Romantis sih pada kapasitasnya. Romantis sih, Romantis versi Onci seperti apa? Romantis versi Onci selalu ngasih kita bunga ya kalau Valentine ya. Oh, gitu. Dua-duanya selalu dikasih bunga. Selalu dikasih cake ya. Cake coklat. Banyak banget. Tapi kalau hari-hari apakah dia suka bertutur kata kayak kamu cantik ya? Kan anak band katanya tuh selalu romantis. Cuek, Atau itu- kalau dia cuek. ya. Atau itu mitos? Enggak sih, kalau suami aku ada romantisnya, ada cueknya, dan hobi bercanda, dan hobi kayak ngagetin itu masih sampai detik ini. Maksudnya kamu lagi keluar jedor? Iya. Kagetin. Jadi dia tuh senang banget ketika aku teriak atau kalau aku orangnya clumsy ya, ceroboh, aku jatuh dia bisa bukan sebelum narik aku dia ngakak-ngakaknya dulu. Wah gitu, atau nggak aku yang kaget, yang cuma yang kayak ngagetin di kamar mandi gitu atau di depan pintu kamar gitu, dan aku selalu kaget yang sama dan histeris kayak ngeliat hantu. Oke. Kamu lihat suami kamu seperti melihat hantu. Kaget, Oke, soalnya bagus kaget sekali dan dia selalu statementnya. ketawa ngakak dan dia selalu ngasih kejutan kayak apa gitu-gitu. Oke. Aku ulang tahun apa gitu. Tapi sekarang gini, sebelum kita iklan, aku mau nanya, tapi pernah nggak berantem hebat gara-gara perempuan? Berantem hebat gara-gara perempuan. Kita akan cari tahu jawabannya nanti pemirsa. Jangan Ding, kemana-mana, ding, tetap ding, di ding. Basah. Harus Kita gitu. bahas apa sih? Pernah kan? Ada nggak? Aku, kamu, dan logika kita mungkin memang berbeda. Pemirsa, kita sekarang lagi berusaha untuk membuat istri para anak band ini curhat. Sebenarnya enak nggak sih jadi istri anak band dipancing terus? Sekarang aku nanya nih ya, ini ibu di sini ada yang suaminya anak band? Kalau misalkan band di RT juga termasuk anak band loh. Iya dong. Yang suaminya pemain gambus itu termasuk anak band. Itu musisi. Kalau ibu ngebayangin punya suami cakep, anak band terkenal, pusing atau senang? Pusingnya kenapa ibu? Kenapa? Jalan-jalan di luaran selingkuh. Wah, ibu-ibu ini kayak FTV ekspresinya. Di luaran selingkuh. Emang. Zoom in, zoom out. Cuma tetangga gue semuanya ibu-ibu galak, tau gak lo? Nggak, tapi nah itu sih ini pandangan masyarakat umum. Tapi lu sendiri merasakan kan, memang masyarakat umum itu cenderung memandangnya seperti itu. Ya itu kayak ini sih, kayak image aja sih gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya. Niji tuh ya termasuk, aku nggak bawa nama Ariel aja ya, nama suami aku, tapi Niji tuh termasuk band anak mama. Mereka sayang Mereka banget. malah bawa ibunya masing-masing. Niji tuh band yang paling sering banget acara TV atau apa mamanya ngumpul, apa mamanya dateng, mamanya masing-masing Tunggu, dateng. ini mama bukan mama istrinya disebut mama, tapi literally ibunya mereka. Ibunya, Orang tuanya. Nah, Oh gitu. Dan ibunya tuh tahu jadwal anak-anaknya dan deket sama misalnya kayak
Bu Acin gitu produsernya Niji gitu kayak gitu. Jadi malah anak band anak mama, tapi aku malah bangga seperti itu, malah Tapi kayak jadi kamu nggak pernah ada kegalauan sedikit pun masalah kesetiaan tuh atau itu udah lewat kalau masanya? galau itu awal-awal pacaran kita pernah nih kayak gue curhat nih ya, kamu berhasil memancing saya. Oke, saya berhasil memancing kamu. Kamu curhat waktu pacaran kenapa? Paling dulu cuma sensi-sensian masalah mantan. Sisanya kita kebanyakan seneng-seneng. Oke. Ngikutin kayak excited aja ngikutin dia kemana, misalnya kalau dia manggung ngikut gitu tempat-tempat yang menarik, tapi juga milih maunya kayak misalnya Bali, Oh yang enak-enak aja gitu ya? ke KL gitu, terus kayak ke Manchester ya ikut gitu kan, ya. Kurang ajar milih. Dia maunya yang enak-enak bu tempatnya, giliran di pelosok-pelosok aja dia Iya, nggak tapi mau dia ikut. kebetulan bukan gitu. Justru dia nggak mau ngajakin yang ke tempat yang kira-kira susah didatengin, karena dia nggak mau akunya. Dia tuh suka Maunya nggak konsen kerjanya Oke. kalau ngelihat, duh gimana ya bini gue tidur di mana ya, gimana nyaman nggak? Dia tuh nggak mau, dia maunya akunya nyaman. Oke. Kalau Andy, lo pernah nggak masa-masa galau itu udah lewat? Pas pacaran kah sudah digodok semuanya? Pas pacarannya udah digodok banget kan. Dulu aku dijodohin sama temen kan. Jadinya sama siapa? Onci siapa? Onci dia kerjanya band. Nah sih, lo aja kok hah? Kenapa respon kamu hah? Kalau aku seneng, nggak tahu ya, aku dari dulu dari deketnya sama anak band. Soalnya anak band sudah aku blacklist. Enggak, karena mitos-mitos itu Iya, itu gitu, mitos yang nggak beralasan. Tapi Ada banyak pas tipe udah kok, kayak tipe rumah aja. Oke. Tapi pas dijalanin ternyata enggak ya? Enggak ada alasan. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan saya, pernahkah kamu berantem hebat karena perempuan? Ya atau tidak? Enggak pernah? Enggak pernah. Oke. Mereka tidak pernah pemirsa, tapi apakah istri dari anak band yang satu ini pernah atau tidak berantem hebat karena perempuan? Sebelum saya mengundang, kita saksikan dulu profilnya berikut ini. Cynthia Riza setelah menikah dengan Giring Niji di tahun 2010 akhirnya dikaruniai dua putri cantik yang diberi nama Aisyah dan Jasmina, serta putra pertama Zidan dari pernikahan sebelumnya. Kisah cinta Giring Niji kali memang berbeda. Keberhasilan dan kekuatan Cynthia dalam menata kembali hidup setelah perceraian semakin menambah rasa sayang Giring. Kesibukan Giring bersama bandnya Niji manggung dari kota-kota ternyata memberi keuntungan bagi Giring dan Cynthia, karena menurut mereka semakin hari semakin memupuk rasa rindu mereka. Romantis sekali kan pemirsa? Oke, langsung saja kita panggilkan Cynthia. Kamu gimana? Seneng kan jalan-jalan sama Om? Salim dulu tante. Sama Mbak? Apa kabar? Hai, apa kabar sayang? Maaf, supirnya boleh tolong tunggu di parkiran aja? Hah? Supirnya boleh tolong tunggu di parkiran? Bentar. Mas, tunggu di parkiran aja, Mas. Itu kameramen. Gak usah di jalan. Ini gua. Bapak, kameramen syuting kita di sini. Maksud saya Bapak. Siapa kameramen dia? Iya dia. Orang tukang ngintip. Oh, jadi dari tadi nggak ada dari segmen awal kamu tahu kan dia istrinya siapa? Sadarkan aku Tuhan. Gue tahu. Kenapa tadi? Soalnya dari cara jalannya lihat ya. Tadi Wendy datang gimana jalannya? Kenapa? Gimana jalannya? Coba kasih lihat. Kenapa? Enggak, kasih lihat tadi jalan lu gimana? Emang gimana? Ya begitu-gitu gimana tadi? Iya, emang kenapa sih? Itu adalah gerak tubuh Wendy ketika dia sudah mulai tertarik sama perempuan. Gue tahu itu gerakan khas lo ketika lu naksir sama perempuan. Maaf ya, ini harus saya klarifikasi dulu. Ini gimana dia bisa Giring ada di maaf ya, sebelah- giring beneran. Ini cuma gimmick giring beneran. Silakan, duduk dulu, kita urus itu semua nanti. Beri tepuk tangan dong buat Cynthia. Ayo, silakan. Orang mau ketemu di jalan, di depan. Ketemu di jalan, pakai genit-genit Pikiran lo jalannya. negatif terus. Hai, sila duduk. Di sono. Wendy muka lu gak enak banget di kamera. Emang. Bisa. Dia sadar emang jawabnya. Cynthia, Iya. apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Maaf, ini sebelah abangnya kok sama-sama botak? Kan masih baby. Oh, masih Gimana baby. sih?
kita langsung aja ya. Oke. Pernah nggak sih berantem soal perempuan? Wow. Lu terlalu to the point deh. Kita basa-basi dulu dikit aja. Basa-basinya udah tadi. Kalau sekarang mah gue langsung. Pernah nggak sih berantem masalah perempuan? Bude, Keluarin jangan di... oh keluarin jadi pacaran Ini tempatnya paling pas masih pacaran. Oh pas masih pacaran. Ya wajar masih adaptasi kan. Terus kan aku juga belum, aku nggak kayak Dea sama Mbak kan nggak di dunia Gak di dunia entertainment jadinya masih kaget lah gitu. Oh, atau jangan-jangan karena memang kalian berdua dari dunia entertainment, makanya penyesuaiannya tidak terlalu banyak. Kayak secara psikologis kita karena udah ngerti pekerjaannya hampir sama ya, walaupun dunia, maksudnya pekerjaan kita tidak sama-sama di dunia entertainment, jadi kayaknya secara psikologis lebih mengerti sih. Oke, penyanyi, model, jadi udah tahu kurang lebih seperti apa. Nah, ketika tahu orang yang bukan dari dunia entertainment ketemu sama anak band, shock nggak di awal? Kaget sih, maksudnya kaget oh ternyata gini banyak fansnya. Tapi setelah tahu ya emang fansnya ini semua emang bener-bener ngefans sama Nijinya kan, dan jadi sampai sekarang juga masih temenan. Jadi kalau nungguin Mas Giring manggung atau apa jadi deket. Oh malah jadi teman sekarang. Cuma kan kalau misalkan yang namanya bukan orang entertain, kenal sama orang entertain akhirnya deket, ya masa iya sih sebelumnya nggak pernah dengar kalau sama ini pernah lah ngeliat infotainment kan tetap. Nah, berita tertidak enak yang pernah kamu dengar sampai kamu tuh galau banget. Dari Mas Giring di infotainment sih belum pernah ada ya, cuman vokalis lain mungkin. Jadi kayak stigmanya vokalis pasti macam-macam selingkuh gitu. Jadi sempat aku nonton sebelum kenal sama Mas Giring. Aku nonton adalah waktu itu ya vokalis itu. Terus aku ngomong sama adekku, ih gue gak akan pernah lo pacaran sama anak band apalagi vokalis gitu. Didengar kayaknya. Malah sekarang nikahnya sama anak band. Betul, dikawinin malah yang Wendy ya. Bener. Oke, Tapi berarti yang ya itu balik lagi sih sebenarnya ke masalah adaptasi ya. Tapi kan sekarang sudah berhasil. Dan kita sebenarnya dari sekian banyak percaya nggak percaya ini ada satu video kesukaan dari Sin. Oh ya? Banyak video tapi dia paling suka sama video yang satu ini. Coba kita kasih lihat. Nih kita lihat. Aku yang terusir jauh dari kamu, jauh dari kamu. Cinta dan harapan di bumi dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Semua karena dirimu. Ya ampun, baik pada saja. Tolong dong, aduh. Ya apa sih? Jadi kesannya gue yang jahat, gue di briefingnya nggak gini. Oke, pemirsa, cuplikan video klip tadi adalah cuplikan yang berhasil membuat istri seorang Giring Niji meradang karena cemburu. Apakah betul Ibu? Aku malu. Anaknya jangan dijadiin tameng dong. Kasian dia nggak tahu apa-apa lu tuh. Diangkat. Bapak yang botak boleh pangku yang botak pakainya biar Boleh, lebih lucu. ini tapi perempuan nggak apa-apa, cantik. Mau sama Oh, nggak Om? dia? Mau Kamu dong. nggak sama Om? Ini kayaknya lucu banget nih. Sini cantik. Ih, lucu sama-sama botak ya. Hey. Ntar kalau anaknya pulang-pulang sawah Pusing ah. Iya. Jadi itu video klip yang Gitu, aku baru tahu loh. Lu bertanya. Aku baru tahu loh. Wendy, lu lihat nggak tadi adegannya? Tuh, manas-manasin. udah dong. Lu mah begitu sih. Seneng dia mah. Aduh, dicium. Ih, kamu kalau ngeliat suami kamu beradegan kayak gitu ada rasa cemburunya nggak kira-kira? Tapi itu modelnya temen aku juga jadinya. Iya, Kenal udah. jadinya gitu. Tapi Karena kamu bukan kenal. temennya dia. Nah ini kan nggak kenal nih. Kebalik, suami aku yang suka. Cemburu. Kalau misalnya lihat adegan, ih kamu dicium, ada ciumannya nggak? Ada gininya? Nah, kan berarti Aku baru ciuman sama dong. deh. Gitu. El sama gue sama. Dibalik. Oh, Soalnya kan dibalik. aku acting. Itu acting sayang, itu acting. Gitu. Jadi gini ceritanya, Lucunya apa nih? lucu-lucu. Itu waktu itu perdana diputer pas lagi Niji King of Soundtrack. Oh gitu ya? Jadi aku nonton di depan nih. Aku nonton di depan, terus iya sekarang pemutaran King of Soundtrack. Cuma Mas Giring kok gaya-gayanya kayak nggak enak gitu, kayak nggak nyaman gitu. Dia awkward. Terus ini perdananya gitu, ini perdananya. dia nggak bilang ada adegan nggak ranjang bilang, itu? kagak bilang. Ibu, ditambah tambahin lagi adegan ranjang. Karena pada hari itu dia lagi ini banget, soalnya salah potong rambut. Jadi aku
aku ngejaga moodnya ya udah deh, aku nggak nanya-nanya detail ngapain aja gitu. Nggak nanya ngapain? Enggak, jadi kesian. Ibu jangan jadi kompor ya, Bu. Dea, kenapa jadi lu yang lebih kompor, Dea? Kompor sekarang dia Udah kompor cipan loh. aja udah. Terus ya udah, iya perdananya aku penasaran kan, terus itu dan dia nyanyi kan. Jreng. Aku mukanya langsung terus dia ngeliatin aku mulu tuh kayak Menelan ludah. kayak dia kiss by gitu dari jauh. Terus aku diemin doang. Bodoh amat. Oh, enggak. Kata kan Giring gini, kiss by dari jauh kata Cynthia. Sama bini aja kiss by jauh, sama model aja kiss by dekat. Bapak ngomporin ya. Maaf ya nak. Tapi aku mau tahu ya. Pada saat kamu melihat, kamu tahu itu kebutuhan kamera, kamu tahu itu acting. Untung lagi gue bukan vokalisnya. Gitaris, sibuk sama gitarnya dia. Nah, berapa lama sampai akhirnya kamu bisa biasa aja ngeliat video klipnya? Atau sekarang sebenarnya kalau ngeliat Udah pun masih belum? biasa, Udah udah Nah, berapa biasa. lama kamu bisa biasa aja? Ya udah setelah diomongin, jadi pulang itu aku masih diem aja biasa aja sampai rumah baru. Aku kan orangnya kalau ngambek juga nggak yang kayak kamu nih gitu nggak marah-marah. Jadi kayak yang pas lagi tidur aku cubit-cubit, kamu kok tadi gini-gini kan? Ya udah, oke. Ini kenapa saya berdiri? Karena tepuk tangan dia. Pembuktian. Dia pengen tahu. Soalnya kan kita kan perempuan kadang-kadang kan lebih sensitif ngeliat Iya, adegan seperti itu. Jujur deh. Kamu Sebulan kalau sekali ngeliat studi aja Sebulan sensitif. sekali, benar. Oke. Nanti kita bakal obrolin lagi pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi bahasa anak bahasa. Itu kan sensitif, wajar lah. Tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Bila ku marah, biarkan ku bersandar. Jangan kau pergi untuk menghindar. Pak, jangan cepet Pak. Jangan kakak Pak, saya awas ya Pak. Iya. Saya lagi butuh emang kerjaan buat babysitter. Ini kita lagi memastikan kaget ya. kalau Wendy tidak meresapi perannya ya. Iya. Kan Ya kan Cynthia awal-awal nanya, nggak apa-apa kan mas? Oh nggak apa-apa. Pokoknya kalau bintang tamunya ibu-ibu bawa anak pasti saya babysitternya. Udah Betul. gitu aja. Anteng lagi Jasminanya Iya. sama Wendy. tenang, ini memang standby buat babysitter kok. Gua silakan kerja. Kurang ajar. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi pemirsa ya, ini coba tolong dilihat, para istri di rumah juga dilihat, Anda setuju atau tidak? Kita akan melihat perbedaan sebelum menikah dan sesudah menikah. Kita lihat tayangannya. Saat pacaran, tampil rapi dan mempesona adalah modal utama. Selalu semprotkan wangian agar semakin menggoda. Dan yang kir selalu membawa bunga sebagai senjata andalan. Penampilan apa adanya, seadanya kaos dan celana pendek. Setuju? Enggak. Kok gue bawa dia, panggil dia kayak mulu ya? Edit? Kindness ya. Heeh, panggilannya nama anaknya mulu, lucu banget kindness. sih, kindness. Heeh, lucu banget. Kamu kind. Gak setuju ya kalau rapi aja sih sebenarnya. Mengajarkan kerapian juga kan ke anak juga. Iyalah. Gitu. Tapi biasa kan kalau di rumah memang kita cenderung cuek ya ibu-ibu ya. Maksudnya ya udah pakai aja senyamannya. Guys, senyaman-nyamannya juga kan tetap harus ada waktunya. Enggak kayak gitu jadi. Masa ya suami pulang kerja terus istri cuma pakai boxer, udah gitu rombeng-rombeng lagi. Terus cium-cium Pakai ketek kaos, lagi. Iya, keringetan segala macem. Oke, jadi kalian sebagai yang sudah menikah tidak setuju? Enggak, aku sampai detik ini kita harus keren terus buat prinsip aku sama Ariel, kita harus keren pertama buat diri sendiri. Habis itu baru buat pasangan. Betul. Gitu. Jadi even di rumah tetap harus sampai sometimes mamahku sendiri kalau ke rumah, kamu gak punya daster, mama mau pinjem? Gak ada. Oh, sampai lu gak punya daster? Oh, oke, Sampai baiklah. dibeliin sama mama aku. Dibeliin Ternyata daster. mereka tidak setuju dengan Viti yang itu. Bagaimana dengan Viti berikutnya? Kita lihat. Honey, happy anniversary. I have something for you. Thank you. I love you. I love you too.
hari apa? Tahu? Hari apa? Minggu. Enggak gitu. Nggak asik. Asik ya Bu ya? Setuju nggak asik ya? Tunggu. Ini Setuju ibu-ibu ya? tepuk tangan. Ibu-ibu di sini setuju apa nggak setuju? Bentar, maaf ibu-ibu nggak setuju. Tapi begitu kan? So tahu pasti begitu. Makanya kita tanya, apakah suami-suaminya termasuk mengingat anniversary? Kalau apakah Giring termasuk orang yang selalu happy anniversary sayang? Pernah sih lupa dulu tahun kedua. Oh tahun kedua dia lupa. Setelah itu jadi kayak semua passwordnya diganti ini anniversary kita. Jadi hafal. Oh iya tanggal segini. Emang kenapa? Apakah itu jadi big deal akhirnya? Kalau cewek aku sih kadang-kadang suka kok nggak ngucapin sih udah tengah malam ya gitu. Ternyata enggak, tapi inget sih. Oke, Endit pernah mengalami itu? Enggak sih, kita berdua selalu ingat anniversary. Selalu ingat, jadi dan apa sih? Dan kado dia yang cukup touchy, biasanya kita tukeran kado. Jadi dia nyiptain kalung gitu, terus ada foto kita bertiga. Oh sedih. Oke, ternyata mereka semua tidak setuju dengan adegan itu juga, walaupun Giring ternyata pernah lupa ya, tapi cuma sekali. Wajar nggak apa-apa. Oke, kita saksikan dulu, coba lagi tayangan berikut ini apakah mereka setuju atau tidak. Honey, I'm sorry. I'm wrong. It's okay, nggak apa-apa. Aku juga salah. I'm sorry. Iya, I'm sorry ya. Okay, it's okay. Enak aja gue minta maaf duluan. Pokoknya dia minta maaf. Gua kagak bakal mau. Amit-amit. Coba kita lihat, kapan dia mau minta maaf. Gila, belum minta maaf juga dia. Keterlaluan. Nah, ibu-ibu dulu, ibu-ibu setuju apa tidak setuju? Setuju, ada yang tidak juga. Berarti kayak begitu ya? Enggak, makanya kita Gengsi ya minta maaf ya Bu ya? Lama-lama lapar akhirnya pada minta makan semua. Minta maaf enggak, minta makan deh. Enggak, makanya kita pengen tahu kalau punya suami anak band, biasa kalau berantem kayak gimana sih? Kalau Ariel gimana? Kita kalau berantem ngomong aja langsung. Enggak diem-dieman. Enggak, dan langsung minta maaf. Kita kalau berantem tuh nggak pernah sampai sehari. Jadi bahkan cuma sejam 2 jam habis itu bercanda. Lah kalau memang ternyata pas berantem lagi keluar kota, lagi manggung gitu? Aku sibuk juga, kerja juga. Kita malah kalau aku ya lebih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kita memikirkan fokus sama karir gitu. Jadi kita sometimes kalau ribut tuh nggak kalau ada terlalu masalah diperpanjang. tuh nggak pernah diperpanjang. Kalau Endit gimana? Kalau aku sama Onci orangnya ya udahlah gitu. Jadi nggak dibahas juga? Dibahas sih, terus langsung minta maaf. Iya, nggak diperpanjang lah yang penting. Malah dia pernah ngomong, kamu tuh susah minta maaf. Sejak itu aku bilangnya, maafin aku ya tadi aku galak gitu. Sama ya, Giring juga. Pokoknya langsung diobrolin, nggak ada diem-dieman seperti Iya, itu. kalau yang salah ya minta maaf. Oke, berarti semuanya juga kalau ya lihat momen dan segala macamnya ya, lihat masalahnya juga ya. Kalau memang harus dibahas. Nggak apa-apa, masih aman. Nggak, dia takut diculik. Maaf, ada ini juga biar sama kayak dia. Ayo bener-bener. Gue cariin. Ntar cariin ya. Gue cariin. Nah sekarang kita udah siapin sebuah video buat Dea. Semoga dia suka. Ini Oh, apaan nih? Jebakan Batman apa ini? nggak ada jebakan Dea. Silakan. Ya, menurut saya itu adalah pasangan hidup yang fun, menyenangkan, spontan, terus juga pengertian, fleksibel, banyak membawa banyak warna untuk hidup saya dan membuat saya tetap menjadi diri sendiri. Makasih sayang, I love you. Tapi gini ya, ini berdasarkan analisa so tahu seorang Cici Panda, kalau Dea ini memang orangnya kayaknya hore. Ya, jadi kayaknya memang beda banget sama tipenya Endit, sama tipenya Cynthia, yang kayak emang ya udah gue nggak mikirin. Karena aku tim hore. Iya, karena lu memang orangnya memang hore, jadi kayak galaunya, cueknya, itu karena kadarnya lebih tinggi. Jadi apakah justru memang butuh istri yang seperti itu supaya bisa damai menjadi istri anak band? Kadar cueknya harus tinggi. Kayaknya sih kadar pengertiannya juga harus tinggi gitu. Dan punya kesibukan lain. Ben
Wendy kurang bunga. Ya elah sih. Kasih bunga dong. Biar sama. Elah. Hei, kita berdua sama. Cynthia sama ya. Tapi kalau kamu Cynthia, kaget. apanya? Om pakai flower. Om pakai flower. Kan bagus. Lihatin dikit. Hai Giring. Hai Giring, terima aku sebagai babysitter kalian ya. Diem Iya, aja. Nih, kita udah mau iklan lagi nih, tapi sebelum iklan aku mau nanya dulu sama Cynthia. Tadi kan dibilang memang kalau menjadi istri anak band itu kadar pengertiannya harus tinggi. Menurut kamu paling harus tinggi di bagian yang mana? Tadi udah ya, video klip, oh enggak lah. Banyak lah semuanya. Oke, Enggak bercanda. Nanti kita akan klarifikasi ya, klasifikasi 3 hal yang menurut kalian kalau pengen punya suami anak band, 3 hal yang memang harus paling dimengerti. Tapi selain satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know. Pemirsa, bintang tamu saya hari ini adalah semuanya istri anak band. Dan terbukti kok ternyata mau istri anak band dan stigma masyarakat katanya anak band yang beginilah begitulah. Enggak ya, mereka santai-santai aja. Sebenarnya apapun itu profesi suami kita, cobaannya masing-masing ada kok, kelebihan kekurangannya ada. Kalau aku Setuju sih yang ya. penting bunga banknya atau banknya masuk ke kantong saya itu. Oh, dia yang penting pundi-pundi uangnya terisi. Oke, orientasinya beda ya, Bapak ya. Ya maksudnya kita juga harus positive feeling aja gitu loh, ngejalaninnya harus easy going. Benar. Tapi Karena kita gini, mendukung pekerjaannya dia juga kan. tadi kan aku sempet dengar kalau Endit itu sebenarnya dijodohin. Bahkan ketika awalnya dijodohin, dia sempet yang bilang, siapa? Anak band. Hah? Responnya pun juga kaget karena banyak ada stigma-stigma masyarakat yang gak enak, tapi ternyata kan setelah dijalanin enggak. Nah sebenarnya aku punya... Makanya masyarakat, ibu-ibu cobain dulu. Kalau udah punya suami masa dicobain sama anak band? Yang belum. Oh yang belum. Masih deketin lah anak band. Jangan benar. Pasti kan sensasinya Cobain aja berbeda. dulu, sensasinya beda Iya. kok. Tapi sekarang kita mau korek-korek dulu bagian yang ini nih. Ini ada seseorang yang deket banget katanya sama Endit. Yang kita akan cari tahu sebenarnya apa sih yang bikin dia mau menjodohkan Endit sama Onci. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apakah kamu mengenal suaranya? Kevita! Kangen sekali sama kamu. Kamu kangenan sama dia atau sama suami? Iya, kalau misalnya lihat dia ya inget suami jadinya. Orang dia yang jodohin. Ini mak comblangnya. Oh, mak comblang. Heeh. Kamu mau nanya apa Wendy sama mak comblangnya? Enggak. Bu. Halo Bu. Halo, selamat Bu Mita, seberapa susah sih lo nyomblangin 2 orang ini yang akhirnya berjodoh? Ya lumayan susah sih, soalnya dua-duanya tuh banyak banget pertanyaan gitu. Jadi dulu gara-gara gue denger Onci lagi jomblo terus apa segala macam, tapi dia kepengen punya hubungan serius. Terus yang satu lagi juga sama gitu, baru lepas dari satu hubungan dan pengennya punya hubungan yang serius. Ya udah dong dijodohin, cuman ya gitu, dua-duanya tuh banyak nanya, dia suka nggak sih sama gue? Lo yakin? Lo ini gitu. Jadi kayak ya udah harus banyak meyakinkan mereka berdua sih gitu. Tapi alhamdulillah berjalan baik, terus udah gitu menikah, punya anak lagi ya, satu lagi ya. Amin. Amin. Tapi Endita awalnya sempet nolak. Bukan nolak sih enggak, tapi banyak nanya gitu loh. Emang sih beneran suka sama gue? Gitu. Emang sorry, Endita nyasar waktu itu banyak nanya deh. Iya, kayaknya salah jalan. Sempet nyerah gak sih Onci? Kenapa? Sempet nyerah gak sih? Maksudnya kan kadang ada cowok yang kalau udah dikenalin tapi ceweknya banyak nanya jadi yang males gitu. Males, jadi apaan sih ini ilfil orang gitu ya. Onci, Enggak sih, justru Onci nggak nyerah, tapi Onci itu kan orangnya sebenarnya tidak terlalu bisa dibaca juga gitu. Jadi kadang-kadang iya mau, tapi tuh ini orang sebenarnya ada usahanya nggak sih gitu. Sebenarnya yang nyomblangin tuh agak makan hati, bukan yang nunggu janjian yang makan hati, yang nyomblangin makan hati. Oke, tapi sekarang gini, kalau aku
nanya gini ya, menurut Ditanya kamu orangnya ya. apakah memang yang membuat kamu waktu itu yakin mereka adalah pasangan yang sangat cocok apa? Ngantuk Apa ya? Sebenarnya sih waktu itu sebelum nyomblangin tuh sempat ngobrol dulu sama satu juga sahabat kita, Alin Adita. Kira-kira nih cocok nggak ya gitu. Tapi kalau ngelihat sifat masing-masing itu kayaknya sih cocok ya gitu. Dan yang paling penting adalah mereka berdua tuh memang udah punya niatan kepingin punya hubungan yang serius. Itu basicnya yang paling penting. Baik, ya udah kalau gitu terima kasih ya. Semoga kamu juga berhasil menjodohkan pasangan-pasangan yang lain ya. Siapa tahu bisa jadi profesi baru yaitu mak comblang, ya kan? Kalau jadi semua. Thank you, bye-bye. Itu dia mak comblangnya dan sebenarnya Wendy ya tadi saya perhatiin ketika muka Bapak di Zoom agak nggak enak ya Pak ya. Ya sudahlah, resiko. Terus. Kalau dia sih cantik, kenapa Pak? Siapa cantik dia? Dia sih cantik. Ya kan dia memang perempuan. Iya benar. Kan gue lagi menyesuaikan juga. Gak usah di zoom juga ke gue. Sini aja. Sekarang kita juga punya satu lagi. Ada sebuah persembahan dari Basa Basi untuk salah satu di antara mereka di sini. Kira-kira siapa? Kita saksikan tayangannya. Yang paling luar biasa karena setiap pagi Cynthia pasti sudah selalu bangun, langsung mandi, langsung cantik buat aku. Dia tahu gimana caranya bahagiain saya dengan lelucon-leluconnya dan juga dengan manja-manjanya dan juga dengan nada suaranya yang selalu bisa bikin nyaman. Untuk seorang ibu, dia juga ada ibu yang luar biasa. Dedikasinya dia kepada anak-anak itu juga luar biasa. Cynthia, aku merasa beruntung banget punya istri kayak kamu. Karena kamu tidak hanya mencintai aku dan keluargaku, tapi kamu juga kamu juga menyempurnakan hari-hariku dengan cinta dan kasih sayang yang selalu kamu berikan. I love you Cynthia, I love you so much. You're the best thing that ever happened in my life. Iya sebentar, maaf. Maaf Pak, Bapak kenapa yang itu tadi ciuman buat sebelahnya Pak? Iya, saya tahu. Saya tergugah gitu. Luar biasa kata-katanya bagus banget. Oh, oke. Giring miss you. Tapi emang Giring itu pandai banget ya merangkai kata-katanya. Kan beda banget tuh tadi sama Ariel ya. Apa karena vokalis? Apa karena suka nyiptain lagu juga? Nah, mungkin. Enggak, kalau kamu sendiri kadang-kadang gimana ya? Ada satu momen gak lu mah cuma kata-kata doang. Karena tahu dia itu Enggak sih. Enggak? Sampai detik ini sih enggak sih. Dia ngungkapin juga, nggak cuma lewat kata-kata, tapi aksinya juga gitu loh. Oke. Jadi gak ada pikiran ini peres mentang-mentang lu vokalis segala macam. Wah, enggak peres. Enggak. Harus seperti itu. yaudah nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas ada bahas ini. Berarti pemirsa sudah terjawab ya. Kalau dibilang punya suami anak band makan hati itu sama sekali tidak terbukti. Saya tidak melihat ada air mata curhat yang Udah dipancing-pancing. udah dimancing-pancing suruh bikin nangis kayak ada cerita menyedihkan, ternyata tidak. Tapi memang intinya adalah katanya kalau mau punya suami anak band terutama, satu carilah di usia yang tepat. Karena mungkin kalau usianya masih kayak belasan, masih 20-an awal, mungkin mereka masih begajulan ya. Tapi kalau kayak menemukan di usia-usia yang matang, emang udah beda ya secara psikologis ya. Dan yang kedua, katanya nih harus ngerti secara waktu. Jadi harus siap ke kondangan sendiri. Oh, hobi banget aku. Acara keluarga sendiri. Hobi. Ditanyain sama orang bolak-balik suaminya mana, suaminya mana. Kalau weekend gitu pasti ditanya kan suaminya mana. Jadi kalau udah siap itu semua berarti insya Allah semuanya akan lancar. Lancar. Oke.
Oke, baik. Bapak gimana? Bapak ketagihan kayaknya pakai bunga di atas. Enggak. Lumayan sakit ya. Ya udah kalau begitu, mau jadi istri anak band, mau jadi istrinya komedian, mau jadi istri tukang beca, semua resikonya sama. Asal dijalani dengan cinta, hasilnya pasti baik-baik aja. Sampai ketemu lagi di Basa Basi. Bye.